Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Wenda Yoza Rima NPM 1913023008, Agnes Regina Turnip NPM 1913023028, Reni Widya Astuti NPM 1913023034, Meroza Fadila NPM 1913023042, dan Auditia NPM 1953023002. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu materi teori orbital molekul 2, yaitu molekul diatomik homonuklir periode 2, Li2 hingga dengan F2. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan molekul diatomik homonuklir periode kedua, Li2 hingga dengan F2. Nah, sebelumnya apa sih molekul diatomik itu sendiri? Nah, molekul diatomik adalah zat yang terdiri dari dua atom per molekul. Nah, molekul-molekul ini terdiri dari dua atom yang terikat satu sama lain melalui ikatan kimia kovalen. Nah, atom dapat diikat melalui ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ataupun ikatan rangkap 3. Bergantung pada jenis atom yang ada dalam molekul diatomik, ada dua jenis molekul diatomik. Yang pertama, molekul diatomik homonuklir, dan yang kedua yaitu molekul diatomik heteronuklir. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan molekul diatomik homonuklir. Nah, apa sih molekul diatomik homonuklir itu sendiri? Nah, jadi molekul diatomik homonuklir adalah zat yang terdiri dari dua atom dari unsur kimia yang sama yang terikat satu sama lain melalui ikatan kovalen. Nah, oleh karena itu atom dari molekul diatomik homonuklir ini adalah sama. Nah, molekul diatomik homonuklir ini juga dikenal sebagai senyawa mononuklir. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini ada Li2, ada Be2, B2, C2, N2, O2, F2, dan N2. Ini terdiri dari dua atom molekul homonuklir, yang mana kedua atomnya adalah sama, jadi elektronegativitasnya juga sama. Kemudian pasangan elektron ikatan antara dua atom terdistribusi secara merata, dan ikatan kimia antara kedua atom adalah nonpolar. Bisa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ataupun ikatan rangkap 3 dari molekul diatomik homonuklir. Nah, di sini disajikan konfigurasi elektron Li2 dan hingga dengan Ne2. Nah, dalam menentukan konfigurasi ini dibutuhkan suatu diagram, yaitu diagram korelasi. Nah, diagram korelasi ini digunakan untuk menafsirkan konfigurasi elektron molekul diatom yang dibentuk dari unsur-unsur atom ringan dengan asumsi bahwa kedua inti yang identik ditempatkan pada jarak yang sesuai satu dengan yang lainnya, dan jumlah elektron ditambahkan menurut cara Aufbau, yaitu dengan energi terendah dihuni atau diisi terlebih dahulu. Nah, terkait pembahasan selanjutnya, kita akan membahas satu persatu terkait konfigurasi elektron pada Li1 hingga dengan F2, Li2 hingga F2. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait konfigurasi elektron Li2. Nah, di mana konfigurasi elektron Li2 ini terdiri dari dua atom yang sama, yaitu atom Li. Nah, di mana kita tahu juga bersama-sama bahwasanya Li ini memiliki nomor atom 3 dengan konfigurasi elektron yaitu 1s2, 2s1. Nah, berikut ini juga disajikan diagram korelasi orbital molekul Li2, di mana bisa kita amati bersama-sama bahwasanya orbital molekul Li2 yang pertama itu ada sigma 1s dan sigma bintang 1s. Ini berasal dari orbital atom Li1s yang terisi oleh dua elektron, dan begitu pula dengan 2s, di mana 2s ini yang masing-masingnya orbital atom Li ini terdiri dari satu elektron akan memenuhi atau menghuni orbital molekul Li2 yaitu sigma 2s, yang dimana mengikuti aturan dimana harus mengisi energi rendah terlebih dahulu, sehingga Li2 memiliki konfigurasi elektron sigma 1s2, sigma bintang atau sigma antibonding 1s2, dan sigma 2s2. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron Be2.
Nah, Be2 ini sama karena dia merupakan suatu molekul diatomik homonuklir yang terdiri dari dua atom yang sama, yaitu Be dan Be yang saling berikatan. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya Be ini mempunyai nomor atom 4 dengan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2. Nah, berikut ini disajikan juga diagram korelasi orbital molekul Be2, di mana dua elektron dari orbital atom 1s akan menempati orbital molekul Be2, yaitu sigma 1s dan sigma bintang 1s, dan dua orbital 2s pada atom Be yang terisi dua elektron akan menempati atau menghuni dua orbital molekul Be2, yaitu sigma 2s dan sigma bintang 2s, sehingga Be2 ini mempunyai konfigurasi elektron sigma 1s 2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, dan sigma bintang 2s2. Oleh karena struktur ini mengandung dua elektron antibonding dan dua elektron bonding, maka tidak terdapat molekul stabil. Sesuai fakta bahwasanya memang tidak ada bukti eksperimen yang menunjukkan bahwa Be2 ini stabil. Baik, selanjutnya yaitu konfigurasi elektron B2. Nah, B2 ini merupakan terdiri dari dua atom yang sama, yaitu atom B atau boron. Nah, di mana atom B ini memiliki nomor atom 5 dengan konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, dan 2p1. Nah, berikut ini merupakan diagram korelasi orbital molekul dari B2. Nah, seperti yang kita bisa amati bersama-sama, bahwasanya orbital atom B1s yaitu memiliki dua elektron yang akan menghuni atau menempatkan orbital molekul B2 ini, yaitu akan menghuni sigma 1s dan sigma bintang 1s, dan begitupun dengan orbital 2s yang masing-masing memiliki dua elektron yang akan menempati orbital molekul B2 ini. Nah, yaitu akan menempati orbital sigma 2s dan sigma bintang 2s. Nah, untuk 2p orbital atom B yang masing-masing memiliki satu elektron, ini akan menempati orbital molekul pada B2, yaitu dengan mengikuti kaidah aturan di mana harus mengisi orbital dengan energi yang rendah terlebih dahulu, sehingga dihasilkanlah konfigurasi elektron sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma 2s2, dan p2p2. Nah, oleh karena dalam setiap konfigurasi ini terdapat 4 elektron bonding dan 2 elektron antibonding, maka molekul B2 ini diharapkan stabil, dan memang fakta eksperimen menunjukkan bahwa molekul B2 stabil. Nah, kalau kita perhatikan kembali diagram korelasi molekul dari B2 ini, yaitu terdapat triplet atau dua elektron tak berpasangan. Nah, ini akan mengikuti atau sesuai dengan aturan Hahn bahwa konfigurasi yang mengandung jumlah elektron tak berpasangan paling besar adalah yang paling stabil, sehingga konfigurasi yang sudah disebutkan sebelumnya merupakan konfigurasi yang stabil pada elektron molekul B2. Baik, selanjutnya yaitu konfigurasi elektron C2. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwasanya molekul diatomik homonuklir ini kan terdiri dari dua atom yang sama. Nah, untuk molekul C2 ini sendiri terdiri dari dua atom C, yaitu yang saling berikatan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama-sama juga bahwasanya C ini memiliki nomor atom 6 dengan konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p2. Dan disajikan juga diagram korelasi molekul C2. Nah, di sini bisa kita amati bersama-sama. Orbital atom 1s memiliki dua elektron, yang mana kedua elektron ini akan menempati atau menghuni orbital molekul C2. Nah, sehingga dihasilkan orbital molekulnya yaitu sigma 1s dan sigma bintang 1s. Dan untuk orbital atom 2s yang memiliki dua elektron, di sini akan menempati orbital molekul C2, yaitu sigma 2s dan sigma bintang 2s. Nah, selanjutnya itu orbital atom 2p pada atom C.
ini akan dua elektron ini akan menempati orbital molekul dari C2 sesuai dengan ketentuan bahwasanya harus mengisi energi rendah terlebih dahulu, sehingga di situ akan mengisi orbital molekul P2P dan P2P atau P2P-nya sebanyak 4 elektron, sehingga konfigurasi elektron pada molekul C2 ini yaitu sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, dan P2P4. Maka dalam konfigurasi ini merupakan banyaknya jumlah elektron dari masing-masing orbital molekul. Nah, namun secara percobaan konfigurasinya ini ditemukan sebagai bintang sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, P2P3, dan sigma 2P1. Nah, menurut fakta, jarak antaraksi antara inti lebih kecil daripada titik silang, tetapi saling dekat ke titik silang untuk orbital sigma 2P dan sigma 2P, dan memang mempunyai konfigurasi P2P pangkat 4 atau 4. Nah, sebanyak 4 jumlah elektronnya. Nah, molekul ini akan menempati satu elektron dalam orbital sigma 2P supaya interaksi elektron-elektron yang dihasilkan lebih konstruktif. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron N2. Nah, N2 ini kan terdiri dari dua atom yang sama, yaitu atom N, yang mana atom N ini memiliki nomor atom 7 dengan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p3. Dan berikut ini merupakan diagram korelasi orbital molekul dari N2. Nah, bisa kita amati bersama-sama ya, bahwasanya dalam orbital 1s yang memiliki 2 elektron akan menempati orbital molekul dari N2, yaitu sigma 1s dan sigma bintang 1s yang terisi penuh oleh 4 elektron ini dari kedua elektron N. Dan pada orbital atom N, pada orbital 2s pada atom N yang memiliki 2 elektron akan menempati orbital molekul dari N2, yaitu sigma 2s dan sigma bintang 2s. Dan pada orbital 2p yang memiliki 3 elektron ini, dengan mengikuti ketentuan yang mengisi energi rendah terlebih dahulu, maka didapatkanlah ketiga elektron dari masing-masing elektron pada atom N ini akan menempati orbital molekul P2P dan P2P yang keduanya terisi penuh, dan juga sigma 2p, sehingga konfigurasi elektron untuk N2 itu atau molekul N2 ini yaitu sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, P2P4, dan sigma 2p2. Nah, dengan 8 elektron dalam orbital bonding dan hanya 2 elektron dalam orbital antibonding, sistem ini dapat diharapkan memiliki ikatan sangat kuat, dan memang secara percobaan ini dapat dibuktikan. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron molekul O2. Nah, molekul O2 ini terdiri dari 2 atom oksigen yang sama, yaitu di mana O ini memiliki nomor atom 8 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p4. Nah, berikut ini merupakan diagram korelasi orbital molekul dari O2. Nah, sama saja seperti penjelasan sebelumnya, di mana orbital 1s, 2s, 2p ini akan mengisi orbital molekul O2 dengan ketentuan yaitu mengisi energi rendah terlebih dahulu. Pada orbital 1s, 2 elektron dari masing-masing oksigen akan menempati orbital molekul O2, yaitu sigma 1s dan sigma bintang 1s. Dengan untuk orbital atom 2s, 2 elektron dari masing-masing O akan mengisi orbital molekul dari O2, sehingga membentuk orbital molekul yaitu sigma 2s dan sigma bintang 2s. Dan untuk orbital 2p yang terdiri dari 4 elektron dari masing-masing atomnya akan mengisi orbital molekul O2 dengan mengisi energi yang rendah terlebih dahulu. Nah, sehingga yaitu mengisi orbital
sigma 2p, pi 2p, 2pi 2p dengan 4 elektron, dan juga orbital pi bintang 2p sebanyak 2 elektron dengan masing-masing di masing-masing orbitalnya. Sehingga konfigurasi elektron untuk molekul O2 yaitu sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, sigma 2p2, pi 2p4, dan pi bintang 2p2. Nah, kalau kita amati kembali pada diagram korelasi tersebut, yaitu pada pi bintang 2p ini terisi oleh masing-masing elektron yang menyendiri atau sendiri, tidak berpasangan. Ini menurut aturan Hahn, kedua elektron dalam orbital pi bintang 2p ini harus tidak berpasangan. Jadi molekul O2 ini harus bersifat paramagnetik dengan 2 elektron tidak berpasangan. Nah, dengan 8 elektron bonding dan 4 elektron antibonding, molekul O2 ini diharapkan berikatan sangat kuat, tetapi tidak begitu kuat dibandingkan dengan molekul N2. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron F2. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa F2 ini kan terdiri dari 2 atom yang sama, yaitu atom F yang memiliki nomor atom 9 dengan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p5. Nah, di mana di sini juga disajikan diagram korelasi orbital molekul dari F2 yang sama seperti penjelasan sebelumnya, di mana orbital atom 1s, orbital atom 2s, dan orbital atom 2p ini akan mengisi orbital molekul dari F2, yang mana ketentuannya harus mengisi energi rendah terlebih dahulu. Nah, untuk konfigurasi elektron dari F2 itu sendiri, sehingga diperolehlah konfigurasinya sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, sigma 2p2, pi 2p4, dan pi bintang 2p4. Nah, bisa kita perhatikan bersama-sama berdasarkan diagram korelasi tersebut, yang tentu harus dari konfigurasi ini tentunya harus memiliki semua elektron yang berpasangan dari setiap orbitalnya. Nah, dengan 8 elektron bonding dan 6 elektron antibonding, molekul stabil diharapkan terbentuk. Nah, tetapi karena elektron antibondingnya lebih potensial daripada elektron bonding, maka akan ditemukan ikatan yang relatif lemah. Nah, oleh karena itu akan ditemukannya bahwa energi disosiasi molekul F2 ini lebih besar sedikit daripada setengah energi disosiasi molekul B2. Baik, selanjutnya adalah orde ikatan. Orde ikatan dengan lambang P adalah ukuran pada molekul diatomik, di mana orde ikatan merupakan selisih dari jumlah elektron dalam orbital molekul ikatan dengan jumlah elektron dalam orbital molekul antiikatan yang kemudian dikalikan setengah atau dibagi 2. Nah, untuk rumusnya yaitu P sama dengan setengah dikali jumlah elektron dalam orbital molekul ikatan dikurang jumlah elektron dalam orbital molekul antiikatan. Baik, selanjutnya yaitu orde ikatan Li2 sampai F2. Salah satu contohnya yaitu pada Li2. Li2 mempunyai sigma S1 yang mempunyai 2 elektron dan sigma S2 yang mempunyai 2 elektron yang merupakan orbitan molekul ikatan yang berjumlah 4. Lalu dikurangi dengan sigma bintang 1s yang berjumlah 2 elektron yang merupakan orbital molekul antiikatan, sehingga orbital molekul ikatan bila dijumlahkan adalah 4, dan untuk orbital jumlah elektron orbital molekul antiikatan adalah 2, sehingga 4 dikurang 2 adalah 2, lalu dikali setengah atau dibagi 2 sehingga hasilnya 1. Nah, kemudian untuk Be2 sama seperti rumus Li2 tadi. Untuk orbital molekul ikatannya yaitu ada 4, dan orbital molekul jumlah elektron orbital molekul antiikatannya juga ada 4, sehingga 4 dikurang 4 hasilnya 0, maka dibagi 2 hasilnya 0.
Selanjutnya adalah mixing orbital. Mixing orbital merupakan pencampuran orbital molekul S dan P yang memiliki simetri yang sama. Kedua orbital tersebut berinteraksi dengan mengadakan pencampuran orbital dan menghasilkan perubahan urutan energi orbital molekul. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke mixing orbital pada molekul Li2. Di sini terdapat mixing orbital pada orbital 1s dan 2s. Nah, sesuai tanda panah, energi dari bawah ke atas semakin tinggi. Pada orbital 1s terjadi overlap dari orbital atom 1s yang terdapat 2 elektron. Ketika overlap, dia akan mengisi orbital sigma 1s dan sigma 1s bintang yang semuanya terisi penuh. Dan pada orbital 2s, orbital atom 2s yang hanya terisi 1 elektron ini, ketika overlap, dia akan mengisi penuh orbital molekul sigma 2s. Nah, dan pada sigma 2s bintang itu tidak terisi elektron, karena orbital molekul sigma s2 bintang itu memiliki energi yang lebih tinggi dari sigma 2s. Nah, sehingga molekul Li2 mempunyai konfigurasi elektron sigma 1s2, sigma bintang 1s2, dan sigma 2s2. Selanjutnya itu mixing orbital pada molekul Be2, yaitu terjadi mixing orbital pada orbital 1s dan 2s. Pada mixing orbital atom S, ketika orbital atom 1s yang terisi 2 elektron melakukan overlap, maka akan mengisi orbital molekul sigma 1s dan sigma 1s bintang yang semuanya terisi penuh. Dan pada orbital 2s, ketika orbital atom 2s yang terisi 2 elektron ini mengalami overlap, maka akan terisi orbital molekul sigma 2s dan sigma bintang 2s yang semuanya terisi penuh. Sehingga konfigurasi elektron B2 adalah sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2. Selanjutnya yaitu mixing orbital pada molekul B2. Di sini terdapat mixing orbital yaitu 1s, 2s, dan 2p. Dan untuk mixing orbital 1s dan 2s itu sama seperti sebelumnya. Jadi ada perbedaan yaitu pada mixing orbital 2p-nya. Pada orbital atom 2p ini hanya terisi 1 elektron. Nah, ketika melakukan overlap itu akan mengisi orbital molekul P2px dan P2py yang masing-masing terisi 1 elektron, jadi tidak penuh. Nah, jadi orbital P2px itu setengah penuh dan orbital P2py setengah penuh. Sedangkan orbital sigma 2pz, P bintang 2px, px dan P bintang 2py, sigma P2pz itu tidak terisi elektron. Di sini orbital P2px dan orbital P2py itu memiliki energi yang lebih rendah dari orbital molekul sigma 2pz. Sehingga konfigurasi elektron dari molekul B2 yaitu sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, P2p2. Selanjutnya yaitu mixing orbital pada molekul C2. Nah, pada mixing orbital 2p, karena orbital atom 2p memiliki 2 elektron, ketika overlap akan mengisi orbital molekul P2px dan P2py yang semuanya terisi penuh. Lalu orbital molekul sigma pz, P bintang px, P bintang 2py dan sigma bintang 2pz tidak terisi elektron. Sehingga konfigurasi elektron molekul C2 adalah sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, P2p4. Selanjutnya mixing orbital pada molekul N2. Nah, sama juga terjadi mixing orbital pada 1s, 2s, dan 2p. Dan mixing orbital 2p ini karena orbital memiliki 3 elektron, maka ketika overlap akan membentuk orbital molekul dan mengisi pada P2px, P2py, dan sigma 2pz yang semuanya terisi penuh. Sedangkan pada molekul P bintang 2px, P bintang 2py, sigma bintang 2pz tidak terisi elektron. Sehingga konfigurasi elektron dari molekul N2 adalah sigma 1s2,
sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, Pi2P4, sigma 2P2. Selanjutnya yaitu mixing orbital pada molekul O2. Nah, sama juga terisi mixing orbital pada 1s, 2s, dan 2p. Nah, pada orbital 2p, karena orbital atau atomnya memiliki 5 elektron, maka ketika overlap akan mengisi orbital molekul pada sigma 2pz, Pi2px, Pi2py yang terisi penuh, dan juga Pi bintang px yang terisi elektron setengah penuh, dan juga Pi bintang py yang terisi setengah penuh. Sedangkan orbital molekul sigma bintang pz tidak terisi elektron. Jadi dapat kita lihat bahwa konfigurasi elektron molekul O2 adalah sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, Pi2p4, sigma 2p2, Pi bintang 2p2. Selanjutnya yaitu mixing orbital pada molekul F2. Nah, ini juga terjadi mixing orbital pada orbital 1s, 2s, dan 2p. Nah, pada orbital 2p yang orbital atom memiliki 5 elektron, maka ketika overlap akan mengisi orbital sigma 2pz, Pi2px, Pi2py, Pi bintang 2px, Pi bintang 2py yang semuanya terisi penuh. Sedangkan orbital molekul sigma bintang pz itu tidak terisi elektron. Maka konfigurasi elektron dari molekul F2 yaitu sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, Pi2p4, sigma 2p2, Pi bintang 2p2, 2p4. Baiklah, selanjutnya saya Meroza Fadila dengan NPM 1913 023042. Di sini akan menjelaskan mengenai diagram tingkat energi. Gambar ini adalah diagram tingkat energi yang paling dasar tanpa adanya mixing orbital. Nah, untuk tema hari ini kan diangkat untuk molekul diatomik homonuklir periode yang kedua. Jadi menurut teori orbital molekul, ikatan yang terjadi ini karena adanya kombinasi linier antara orbital-orbital atom membentuk orbital molekul. Nah, untuk molekul diatomik homonuklir ini, orbital atomnya itu linier atau sejenis. Nah, dapat kita lihat di gambar ini, orbital 2s itu akan kombinasi linier juga dengan orbital 2s. Kemudian orbital 2p itu ada kombinasi linier dengan orbital 2p. Pada kombinasi linier 2s dengan 2s itu akan membentuk orbital molekul, yaitu orbital sigma 2s bonding dan orbital sigma 2s antibonding. Kemudian untuk kombinasi linier 2p dengan 2p akan menghasilkan 6 orbital. Satu orbital sigma 2p bonding, kemudian ada 2 orbital Pi2p bonding, kemudian ada 2 orbital Pi2p antibonding, dan 1 orbital sigma 2p antibonding. Selanjutnya, diagram tingkat energi Li2. Kita ketahui bahwa atom Li itu mempunyai 3 elektron dengan konfigurasi elektronnya itu adalah 1s2 dan 2s1. Maka kombinasi linier yang terjadi itu adalah kombinasi linier 1s dengan 1s dan 2s dengan 2s. Nah, kita lihat dari gambar ini pada orbital 1s dan 1s itu akan membentuk orbital molekul sigma 2s bonding dan orbital sigma 1s antibonding. Kemudian pada kombinasi linier 2s dan 2s itu akan membentuk orbital molekul sigma 2s bonding dan sigma 2s antibonding. Kemudian dapat kita ketahui Li tadi kan mempunyai 3 elektron. Jadi bila Li2 itu memiliki 6 elektron. Nah, untuk pendistribusian elektronnya itu dari tingkat energi yang paling rendah. Maka dimulai dari orbital molekul sigma 1s bonding. Jadi 2 elektron pada orbital sigma 1s bonding, kemudian 2 elektron pada orbital sigma 1s antibonding,
dan 2 elektron pada orbital sigma 2s bonding. Nah, kita lihat bahwa semua elektron yang pada elektron-elektronnya ini memiliki pasangan, jadi dia bersifat dia magnetik. Kemudian ada diagram tingkat energi Be2. Untuk Be itu konfigurasi elektronnya adalah 1s2 dan 2s2. Maka kombinasi linearnya yang terjadi adalah kombinasi linear orbital 1s dengan 1s dan orbital 2s dengan 2s. Nah, untuk kombinasi linear orbital atom 1s dengan 1s itu membentuk orbital molekul sigma 1s bonding dan orbital molekul sigma 1s antibonding. Kemudian untuk yang 2s dan 2s itu akan menghasilkan orbital molekul sigma 2s bonding dan sigma 2s antibonding. Nah, dapat kita ketahui Be itu kan mempunyai 4 elektron. Jadi jika Be2 itu berarti mempunyai 6 elektron. Jadi kita mengisinya dari tingkat energi yang terendah seperti sebelumnya. Jadi 2 elektron pada orbital sigma 1s bonding, kemudian 2 elektron lagi pada orbital sigma 1s antibonding, kemudian 2 elektron lagi pada orbital molekul sigma 2s bonding, dan 2 elektron pada orbital molekul sigma 2s antibonding. Nah, kita lihat bahwa elektron-elektronnya pada setiap orbitalnya itu semuanya berpasangan, jadi dia bersifat dia magnetik. Selanjutnya ada diagram tingkat energi B2. Nah, kita ketahui untuk B itu mempunyai konfigurasi elektronnya itu ada 1s2, 2s2, dan 2p1. Maka kombinasi linear yang terjadi itu adalah kombinasi linear 1s dengan 1s, kemudian 2s dengan 2s, dan 2p dengan 2p. Namun untuk digambar diagram ini yang biasanya disajikan itu hanya antara 2s dengan 2s dan 2p dengan 2p saja. Kemudian dapat kita lihat pada ikatan linear 2s dengan 2s itu menghasilkan orbital molekul sigma 2s bonding, kemudian menghasilkan sigma 2s antibonding. Kemudian pada 2p dengan 2p itu menghasilkan orbital molekul sigma 2p bonding, kemudian ada 2 orbital p2p bonding, kemudian ada 2 orbital p2p antibonding, dan 1 orbital sigma 2p antibonding. Nah, kita ketahui tadi bahwa B itu mempunyai 5 elektron. Jadi kalau B2 itu berarti mempunyai 10 elektron. Nah, elektronnya itu di mana saja? Jadi ada 2 elektron di orbital molekul sigma 1s bonding, kemudian 2 elektron di orbital sigma 1s antibonding, kemudian 2 elektron 2 elektron di orbital sigma 2s bonding, kemudian 2 elektron di orbital sigma 2s antibonding, dan 2 elektron di orbital sigma 2p anti 2p bonding. Jadi kita lihat bahwa semua elektronnya itu berpasangan. Jadi dia bersifat dia magnetik. Namun itu kan bila dilihat secara diagramnya itu bersifat dia magnetik. Namun nyatanya itu B2 itu bersifat paramagnetik karena sebenarnya itu terjadi mixing orbital. Ya, berikut adalah gambar kebergantungan tingkat energi orbital atom dengan nomor atom pada unsur-unsur periode 2. Jadi faktanya mixing orbital itu terjadi pada atom-atom Li, Be, B, C, dan N. Jadi mixing orbital itu terjadi antara Li sampai N. Mengapa? Karena pada orbital 2s dan 2p-nya itu rentang energinya itu
tidak terlalu jauh gitu. Jadi terjadi mixing orbital. Berbeda dengan atom O dengan F itu untuk orbital 2s dan 2p-nya itu rentangnya itu sudah jauh. Jadi tidak terjadi mixing orbital. Nah, sesuai dengan fenomena yang di alam, kan B2 itu seharusnya bersifat paramagnetik. Nah, jadi berikut ini adalah diagram tingkat energi B2 dengan adanya mixing orbital. Mixing orbitalnya itu terjadi antara sigma 2p dengan sigma 2s. Jadi energi yang rendah akan semakin rendah, kemudian energi yang tinggi akan semakin tinggi. Jadi di sini akan ada perubahan urutan orbital dari diagram tingkat yang sebelumnya yang tanpa ada mixing orbital. Jadi di sini pengisian elektronnya itu diisi terlebih dahulu orbital p2p, berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi pengisian orbitalnya itu dari sigma 1s bonding, kemudian 2 elektron pada orbital sigma 1s antibonding, kemudian 2 elektron pada orbital sigma 2s bonding, kemudian 2 elektron pada orbital sigma 2s antibonding, kemudian 1 elektron pada orbital p2px, kemudian 1 elektron pada orbital p2py. Jadi di sini kita lihat bahwa bahwa elektronnya itu ada yang tidak berpasangan, jadinya dia bersifat paramagnetik gitu. Selanjutnya ada diagram tingkat energi untuk C2. Dapat kita ketahui untuk konfigurasi elektron C itu ada 1s2, 2s2, dan 2p2. Jadi kombinasi linear yang terjadi itu ada orbital atom 1s dengan 1s, 2s dengan 2s, dan 2p dengan 2p. Jadi karena C2 ini masih terjadi mixing orbital, jadi pada kombinasi linear 2p dengan 2p itu kan membentuk orbital molekul. Jadi itu orbital molekul yang terbentuk terlebih dahulu itu adalah P2P bonding, lalu baru sigma 2P itu. Jadi untuk pendistribusian elektronnya itu dari yang tingkat paling bawah energinya, jadi 2 elektron pada orbital sigma 1s bonding, kemudian 2 elektron pada orbital 1s antibonding, kemudian 2 elektron pada sigma 2s bonding, kemudian 2 elektron pada orbital 2s antibonding, kemudian ada 2 elektron pada P2PY dan 2 elektron pada orbital P2PX. Nah, jadi kita lihat bahwa elektron-elektronnya ini semuanya berpasangan, jadi bersifat dia magnetik. Selanjutnya ada diagram tingkat energi untuk N2. Kita ketahui tadi N2 itu masih terjadi mixing orbital ya. Nah, jadi konfigurasi elektron dari N ini kan ada 1s2, 2s2, dan 2p3. Jadi kombinasi linear yang terjadi itu ada kombinasi orbital atom 1s dengan 1s, 2s dengan 2s, dan 2p dengan 2p. N tadi kan mempunyai elektron 7, jadi N2 itu keseluruhan punya 14 elektron. Nah, di mana saja? Jadi ada 2 elektron di orbital 1s bonding, kemudian 2 elektron pada orbital sigma 1s antibonding, kemudian 2 elektron di orbital 2s sigma 2s bonding, kemudian 2 elektron pada orbital sigma 2s antibonding, kemudian ada 2 elektron di orbital P2px,
dan 2 elektron di orbital P2PY. Kemudian ada 2 orbital lagi di orbital sigma 2P bonding. Jadi kita lihat bahwa semua elektronnya ini berpasangan. Jadi N2 ini termasuk bersifat dia magnetik. Selanjutnya ini ada diagram tingkat energi untuk O2. O2 ini kan untuk O-nya itu punya konfigurasi elektron 1s2, kemudian 2s2, dan 2p4. Nah, jadi kombinasi linear yang terjadi itu ada kombinasi linear 1s dengan 1s, kemudian 2s dengan 2s, dan 2p dengan 2p. Tadi kan O itu mempunyai 8 elektron. Jadi keseluruhan untuk O2 itu ada 16 elektron. Jadi untuk di kombinasi linear 1s dengan 1s itu menghasilkan 2 elektron di orbital sigma 1s bonding, kemudian ada 2 elektron di orbital sigma 1s antibonding, kemudian ada 2 elektron di orbital molekul sigma 2s bonding, kemudian ada 2 elektron di orbital molekul sigma 2s antibonding, ada 2 elektron lagi di orbital sigma 2pz, 2 elektron di orbital molekul p2px, kemudian ada 2 elektron di orbital molekul p2py, kemudian ada 1 elektron di orbital p2py antibonding, kemudian ada di 1 elektron di orbital p2px antibonding. Nah, kita lihat bahwa ada elektron yang tidak berpasangan. Jadi O2 ini dia bersifat parah. Selanjutnya ada diagram tingkat energi untuk F2. Nah, untuk F ini konfigurasi elektronnya kan ada 1s2, 2s2, dan 2p5. Jadi kombinasi linearnya itu ada 1s dengan 1s, 2s dengan 2s, dan 2p dengan 2p. Nah, jadi untuk pendistribusian elektronnya seperti sebelumnya itu sama saja. Jadi untuk F itu 2 elektron di orbital molekul sigma 1s bonding, kemudian ada 2 elektron di orbital sigma 1s antibonding, kemudian ada 2 elektron di orbital sigma 2s bonding, kemudian 2 elektron di sigma 2s antibonding, kemudian ada pula 2 elektron di orbital sigma 2pz bonding, kemudian 2 elektron di orbital molekul p2px bonding, kemudian ada 2 elektron di orbital molekul p2py bonding, kemudian ada 2 elektron di orbital molekul p2py antibonding, dan ada 2 elektron di orbital molekul p2px antibonding. Nah, kita lihat kan tadi F itu mempunyai elektron 9. Jadi semua keseluruhannya untuk elektron F2 itu ada 18. Jadi kita sudah sebutkan tadi ada 18 elektron. Nah, kita lihat semua elektronnya ini berpasangan. Jadi dia bersifat dia magnetik. Nah, berikut ada gambar konstruksi diagram tingkat energi orbital molekul pada molekul diatomik unsur-unsur periode 2. Nah, kita lihat ada garis biru ini untuk energi sigma, untuk energinya itu pada orbital sigma 2px. Nah, kita lihat untuk dari Li sampai N itu kan dia energinya masih di atas orbital p2pxy gitu kan. Jadi orbital Li sama N sampai N ini masih di atas, sedangkan O dan F ini sudah di bawah orbital p2pxy. Nah, itu tandanya untuk orbital Li sampai N ini terjadi mixing orbital sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk O dan F ini
tidak ada mixing orbital karena rentang energinya pada orbital 2s dan 2p-nya itu sudah jauh gitu rentang energinya. Jadi dia tidak terjadi mixing orbital. Selanjutnya ada orbital bonding dan antibonding. Nah, orbital bonding ini adalah orbital yang terbentuk karena kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari orbital atom secara konstruktif dengan orientasi spasial yang sesuai. Nah, kombinasi linear tersebut ini menyebabkan kerapatan elektron terkonsentrasi di antara kedua inti yang mengakibatkan turunnya tolakan antara inti sehingga mengikat kedua atom tersebut. Nah, orbital bonding ini ada orbital sigma dan pi. Nah, untuk orbital sigma itu terjadi ketika dua cuping positif ini tumpang tindih dengan orientasi spasial yang sesuai seperti yang diilustrasikan di atas, yang di atas gambar atas. Maka akan terjadi kombinasi linear dari kedua orbital atom tersebut, menghasilkan orbital baru yang disebut dengan orbital molekul sigma bonding. Nah, untuk orbital yang pi itu orbital molekul ikatan yang terbentuk dari interaksi sisi ke sisi dua atau lebih orbital atom NP paralel dengan orientasi spasial sesuai. Nah, contohnya itu gambarnya untuk yang di bawah, itu untuk orbital yang pi. Selanjutnya ada orbital antibonding. Nah, orbital antibonding ini adalah orbital yang terbentuk karena kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari orbital atom secara destruktif akan menyebabkan di antara inti ini tidak terdapat kerapatan elektron. Nah, akibatnya memungkinkan terjadinya tolakan antar inti sehingga memperkecil kestabilan molekul. Nah, orbital antibonding ini juga ada yang sigma dan yang pi. Nah, untuk sigma antibonding ini terbentuk ketika cuping positif dari satu orbital atom NP tumpang tindih dengan cuping negatif dari orbital NP lainnya yang mengarah ke interferensi destruktif dari dua gelombang untuk membentuk sebuah simpul di antara dua atom. Nah, untuk yang pi antibonding ini adalah orbital molekul anti-ikatan yang terbentuk dari perbedaan sisi ke sisi interaksi dua atau lebih orbital atom NP paralel sehingga menciptakan bidang nodal tegak lurus dengan sumbu internuklear. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Reni Widyastuti, NPM 1913023034. Di sini saya akan menjelaskan tentang orbital dan energi HOMO-LUMO. Nah, sebelumnya, apa itu HOMO dan LUMO? Jadi, HOMO adalah highest occupied molecular orbital atau orbital molekul terisi berenergi tinggi. Jadi, HOMO ini adalah orbital molekul yang diduduki secara tertinggi. Maksudnya, elektron dalam orbital molekul ini dapat didonasikan ke orbital molekul LUMO karena molekul ini mengandung elektron yang terikat lemah. Nah, sedangkan LUMO adalah lowest unoccupied molecular orbital atau orbital molekul kosong berenergi terendah. Jadi, orbital molekul ini dapat menerima elektron dari HOMO. Sesuai dengan namanya, orbital ini kosong, dengan demikian tidak mengandung elektron, dikarenakan energi orbital LUMO ini sangat tinggi. Dan juga kita ketahui bahwasanya elektron cenderung menempati tingkat energi yang terendah terlebih dahulu, baru menempati tingkat energi yang tinggi. Nah, selain itu, jika kita memberikan energi elektron HOMO, bisa tereksitasi atau berpindah ke LUMO. Itulah mengapa bahwa LUMO dapat menerima elektron. Nah, selanjutnya, mari kita amati gambar berikut ini. Jadi, seperti yang terlihat pada gambar, di mana terdapat panah low menuju high, di mana itu merupakan besaran tingkat energi. Nah, selanjutnya, di sampingnya, in ground state atau dalam keadaan dasar. Nah, di mana tadi HOMO adalah orbital terisi penuh tertinggi. Kemudian bisa kita lihat HOMO-nya terletak paling atas
di orbital yang terisi, sedangkan LUMO adalah orbital molekul kosong yang berenergi terendah. Nah, kita lihat di orbital kosong yang berenergi rendah di gambar tersebut. Nah, lalu terdapat tanda panah pada excitation by light, atau dimana jika kita memberikan energi, maka elektron di HOMO bisa berpindah menuju orbital LUMO. Sehingga, seperti yang sudah dibahas tadi, HOMO cenderung mendonasikan elektron, sedangkan LUMO menerima elektron. Dan juga, HOMO memiliki energi yang rendah, sedangkan LUMO memiliki energi yang tinggi. Nah, dua atau lebih orbital molekul yang berenergi sama disebut tergenerasi atau degenerate. Nah, simbol G atau grid ditambahkan sebagai akhiran pada orbital yang centriosimetrik, dan U atau ungrid pada orbital yang berubah tanda dengan inversi di titik pusat inversi. Nah, bilangan simbol simetri digunakan dalam urutan energi untuk membedakan orbital yang sama degenerasinya. Selain itu, orbital-orbital itu dinamakan sigma atau pi sesuai dengan karakter orbitalnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan di mana HOMO dan LUMO pada molekul-molekul berikut ini. Yang pertama, ada Li2. Pada molekul Li2, seperti yang sudah diberikan tanda, HOMO terletak di sigma 2s, sedangkan LUMO terletak di sigma bintang 2s. Kemudian, pada molekul B2, HOMO terletak di V2p, sedangkan LUMO terletak di sigma 2p. Pada molekul C2, HOMO terletak di V2p dan LUMO terletak di sigma 2p. Kemudian, pada molekul N2, HOMO terletak di 5 sigma 2p dan LUMO terletak di 2V bintang 2p. Kemudian pada molekul O2, HOMO terletak di 2V bintang 2p dan LUMO terletak di 6 sigma bintang 2p. Kemudian yang terakhir, pada molekul F2, HOMO terletak di 1V bintang G dan LUMO terletak di 3 sigma bintang U. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data panjang ikatan dan energi ikatan. Nah, seperti yang terlihat, sudah diberikan data dari berbagai molekul diatomik homonuklir periode kedua. Nah, di mana sebelumnya kita harus mengetahui apa itu panjang ikatan dan apa itu energi ikatan. Jadi, panjang ikatan adalah jarak antara inti dari dua atom yang berikatan secara kovalen dalam suatu molekul. Sedangkan energi ikatan adalah perubahan entalpi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan tertentu dalam satu mol molekul gas. Nah, di mana untuk panjang ikatan menggunakan satuan pikometer dan energi ikatan menggunakan satuan kilojoule per mol. Di mana untuk molekul Li2 memiliki panjang ikatan 267 pikometer dan energi ikatan 110 kJ per mol. Untuk Be2 tidak mempunyai data panjang ikatan dan juga data energi ikatan. Untuk B2 memiliki panjang ikatan 159 dan energi ikatan 297. Untuk C2 memiliki panjang ikatan 124 pikometer dan energi ikatan 607 kJ per mol. Untuk N2 memiliki panjang ikatan 110 pikometer dan energi ikatan 945 kJ per mol. Untuk O2 memiliki panjang ikatan 121 pikometer dan energi ikatan 498 kJ per mol. Untuk F2 memiliki panjang ikatan 141 pikometer dan energi ikatan 159 kJ per mol. Nah, kemudian sekarang kita cermati data pada tabel berikut, di mana pada molekul Be2 sama seperti molekul Ne2, tidak memiliki data panjang ikatan dan data energi ikatan, di mana molekul Be2 dan Ne2 memiliki elektron bonding dan elektron antibonding yang jumlahnya sama, sehingga tidak terdapat molekul stabil, dan molekul ini tidak teramati secara percobaan, sehingga di tabel tersebut tidak ada data panjang ikatan maupun data energi ikatannya.
Nah, selanjutnya kita amati kecenderungannya. Untuk kecenderungan panjang ikatan molekul diatomik, atom periode kedua semakin kecil dari Li2 ke F2, dan energi ikatannya semakin besar dari Li2 ke F2. Nah, tetapi ini ada anomali di mana anomali terdapat di molekul O2. Hal ini dikarenakan pada molekul ini elektron valensi berada di orbital anti-ikatan yang menyebabkan ordo ikatan 3 dalam N2 menjadi 2 dalam O2. Sesuai dengan itu, kuat ikatan menjadi naik dan energi ikatan menjadi turun. Selanjutnya, sifat magnetik N2 dan O2 berdasarkan perbedaan karakter ikatan dengan penjelasan teori orbital molekul. Yang pertama, sifat magnetik N2 dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p3. Maka gambar tingkat energi molekul N2 seperti yang ditampilkan di PPT, berdasarkan gambar di samping, dapat diketahui bahwa selain adanya orbital atom yang terletak di samping kiri dan kanan, terdapat juga orbital molekul yang di tengah. Elektron-elektron pada orbital molekul ini merupakan jumlah dari elektron-elektron yang terdapat di dalam masing-masing orbital kulit valensi unsur penyusunnya. Orbital S akan membentuk ikatan sigma dan orbital P akan membentuk ikatan pi. Orbital dengan tanda asterik biasanya bintang yang terletak di atas merupakan orbital anti-ikatan atau anti-bonding, sehingga suatu molekul tidak stabil. Semakin banyak elektron pada orbital anti-bonding, maka suatu molekul akan semakin tidak stabil. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa gas N2 merupakan gas diamagnetik karena tidak terdapat elektron yang tidak berpasangan pada pendistribusian energi, sehingga konfigurasi elektron valensi molekul N2 adalah sigma 2s2, sigma antibonding 2s2, sigma 2p2, pi 2py2, pi 2pz2, atau sigma 2s2, sigma antibonding 2s2, pi 2p4, pi 2p2. Selanjutnya, sifat magnetik O2, molekul oksigen O2 dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p4. Maka gambar diagram tingkat energi dari orbital O2 seperti di PPT. Dari PPT ini kita ketahui bahwa sifat magnetik dari O2 itu merupakan gas paramagnetik, bukan gas diamagnetik. Sifat paramagnetik dari molekul S2 sesuai dengan hasil percobaan, bahwa oksigen itu bersifat paramagnetik. Bisa kita lihat di gambar bahwa terdapat elektron yang tidak mengisi orbital V antibonding Px dan V antibonding Py secara penuh. Kita lihat bahwa V antibonding Px hanya terisi dengan satu elektron dan V antibonding Py hanya terisi satu, sehingga sifat O2 ini bersifat paramagnetik. Sehingga konfigurasi elektron valensi molekul O2 adalah sigma 2s2, sigma antibonding 2s2, sigma 2pz2, V2px2, V2py2, V antibonding 2px1, V antibonding 2py1, atau sigma 2s2, sigma antibonding 2s2, sigma 2p2, V2p4, V antibonding 2p2. Sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.